You said never let me go. You said never let me go. Kita beda, kita sama. Tanah airku diizinkan diinjak oleh perbedaan. Perbedaan kepercayaan, perbedaan budaya dan bahasa. Saya menentang untuk didiamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Tak ada rasa kebersamaan yang dirasakan. Tak ada kebersamaan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan itu sama. Kita satu. Tetesan darah berwarna merah, helaian rambut sama hitam. Walau perbedaan itu nyata, antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat, kita tetap satu, karena kita saling membutuhkan. Dalam suatu tawa, dalam suatu luka, dalam suatu renungan yang tersekap oleh keberagaman dan mengikut indahnya perbedaan, seperti sebuah alunan akan sebuah persatuan. Dari dua sisi mata Garuda, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita harus merajut kebersamaan untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Karena kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Kami, peserta Latsar Angkatan 21, kelompok 4, pada kesempatan kali ini akan mempersembahkan video hasil wawancara dengan mengambil tema pemberlakuan kembali pembelajaran tatap muka di tengah masa pandemi. Kami berhasil mewawancara 3 narasumber. Yang pertama, Bapak Yaini SPD SD selaku Kepala Sekolah. Yang kedua, Bapak Fenwi Rudi Hermawan selaku wali murid. Dan yang ketiga, Aufa Nara selaku siswa. Yang berkaitan dengan pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mengangkat isu tentang diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka. Nah, kali ini narasumber kita adalah seorang pelajar dari Semansa Pekalongan dengan Mas siapa? Mas Aufa Nara ya. Oke, ini kita mau tanya-tanya lebih lanjut nih Kak tentang isu pembelajaran tatap muka ya. Karena kan kemarin sempat ditiadakan ya, sempat daring gitu. Ini yang pertama kita mau nanya, menurut Kakak Aufa, negara Indonesia itu seperti apa sih? Negara Indonesia itu adalah negara yang sangat luas dan banyak beragam budaya, suku, ras, dan lainnya yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Saat ini di Indonesia itu kan banyak isu ya Kak, misalnya yang diperbolehkan tatap muka itu tadi. Nah, gimana ini perasaannya tentang kebijakan tatap muka yang diberlakukan kembali? Perasaan saya sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dan bisa lebih paham untuk menerima pelajaran. Iya, karena langsung ketemu dengan gurunya. Iya. Daripada offline lebih Daripada daring, kendalanya sangat banyak. Iya. Salah satunya sinyal gitu. Kalau menurut kakak, apa upaya kakak sebagai pelajar yang bisa dilakukan sebagai wujud bela negara untuk NKRI? Wujud bela negara untuk saya yaitu yang pertama mengikuti upacara bendera dengan tertib pastinya, dan setelah itu mengikuti pembelajaran dengan rajin dan penuh antusias. Ya begitu. Kita sebagai pelajar memang punya kewajiban. Maaf bukan kita ya, saya udah nggak pelajar ya. Memang punya kewajiban seperti itu ya Kak ya. Terus apa harapan baik untuk Indonesia? Harapan baik untuk Indonesia pastinya
semoga kita tidak terpecah belah dan tidak ada konflik antar agama maupun ras. Monggo saya mau pakai sepatu kayak nyusul. Nah, ini kita juga sama-sama membangun negara ya Mas ya. Siang Pak, mohon izin untuk melakukan wawancara tentang NKRI. Yang pertama, menurut Bapak negara Indonesia itu negara seperti apa? Ya, negara yang berlandaskan pada Pancasila dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini Indonesia kan sedang ada banyak kendala terkait dengan pandemi COVID. Salah satunya di bidang pendidikan yang misalnya pembelajaran atau pertemuan yang harusnya bisa kita lakukan dengan tatap muka, akhirnya kita ganti dengan metode daring karena untuk memutus mata rantai COVID. Menurut Bapak bagaimana dengan metode daring itu? Kalau menurut saya kita ambil hikmahnya saja ya Mbak ya. Kalau dulu dengan tatap muka itu pesertanya terbatas, paling dalam satu kelas paling banyak mungkin 100 ya. Kalau sekarang dengan metode daring itu pengajar bisa memberikan ilmunya, menyampaikan ilmunya itu bisa sampai ke 500 atau bahkan 800 orang. Jadi menurut saya ya wabah pandemi COVID ini juga ada manfaatnya juga bagi saya. Berarti juga membantu mengatasi jarak yang jauh bagi pengajar dan murid atau pengajar dengan audien ya Pak? Ya kan juga bisa belajar dari yang di luar negeri, kita juga bisa menerima pelajaran dari sana, kita juga bisa memberikan ilmu. Dan itu dampak positifnya dari daring ya Pak? Iya. Kalau dampak negatif yang Bapak rasakan sebagai wali murid atau sebagai ASN atau sebagai warga negara dengan metode yang harusnya bisa dilakukan dengan bertemu terus diganti dengan daring itu apa Pak? Nah itu kita kalau sebagai murid ya, kalau misalnya muridnya kan tidak kenal Mbak sama teman-temannya, jadi yang ya taunya hanya sama gurunya itu, dan di situ juga pendidikan karakter jadi agak hilang karena yang disampaikan hanya sebatas pada ilmu pengetahuan saja, tidak pada pendidikan karakter, perilaku dan sebagainya. Kita kan nggak tahu Mbak, dia di situ masih daring sambil mungkin nggak pakai baju atau pakai pakai daster dan sebagainya, atau dia juga belum mandi, belum gosok gigi, kita juga nggak tahu. Jadi kan pendidikan perilakunya nggak kurang. Iya Pak. Terus selanjutnya menurut Bapak apa bentuk upaya bela negara yang kita lakukan untuk negara Republik Indonesia? Bela negara itu banyak Mbak. Kalau kita sebagai wali murid ya, kita yang menyekolahkan anak sampai setinggi-tingginya biar jadi anak yang cerdas, yang pinter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber tentang wawasan kebangsaan dan aksi bela negara. Nama saya Haji Zaini. Bapak berarti kerja di mana Pak? Bekerja di lembaga sekolah dasar. Oh, sekolah dasar. Sebagai apa Pak? Sebagai guru dan saya menjabat sebagai kepala sekolah. Di sekolah dasar ya Pak? Sekolah dasarnya sekolah dasar mana ya Pak? Sekolah dasar negeri Kadipaten. Menurut Bapak, negara Indonesia itu negara yang seperti apa ya? Menurut saya negara Indonesia itu ya negara yang cukup baik menurut saya. Karena apa? Terbukti penduduknya itu banyak, wilayahnya luas, kemudian suku bangsanya sangat banyak dan bahkan ratusan suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, yang itu semuanya adalah suku bangsa yang bisa dipersatukan, walaupun tidak mudah zaman dulu untuk mempersatukan yang sampai sekarang terbentuk seperti Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang sudah cukup bagus menurut pendapat saya. Terkait dengan pandemi COVID sendiri ya Pak,
kalau misalkan sekarang kan udah mulai ada pembelajaran tatap muka, menurut Bapak kebijakan sekolah tatap muka sekarang itu setuju apa enggak kalau misalkan menurut Bapak sendiri? Ya, menurut saya juga setuju karena sudah banyak masyarakat maupun orang tua murid itu sudah mengharapkan supaya bisa bertatap muka kembali. Sebab efek dari perai maupun daring itu sangat tidak baik. Kenapa? Nah, seperti anak-anak itu sudah jika bertemu saja tidak bisa meluk salam dengan baik, apalagi ketika bertemu salaman pun tidak bisa lagi. Tutur bahasanya pun sudah tercampur dengan mereka anak-anak liar, sehingga masyarakat wali murid sudah rindu dengan pembelajaran tatap muka. Begitu Mas. Jadi kendala apa yang Bapak alami selama pembelajaran daring yang dilakukan selama ini? Berarti selama berapa tahun ya Pak? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun bisa daring ya? Oh, iya. Kendalanya apa Pak selama 2 tahun ini? Kendalanya yang pertama alatnya seperti HP. Tidak semua wali murid itu mempunyai HP Android. Kadang-kadang HP 1 digunakan untuk kakaknya, adiknya yang sama-sama sekolah, seperti di kakaknya SMA, adiknya SMP, kemudian adiknya lagi SD. Nah, ini kendalanya itu seperti HP-nya itu rayahan bahasanya. Kemudian yang kedua pulsanya, walaupun pemerintah memberikan bantuan pulsa atau kuota, tetapi itu bantuan kan hanya digunakan 1 bulan katakan. Kadang-kadang dipakai hanya 1 minggu sudah habis. Begitu Mas. Menurut Bapak bentuk bela negara sendiri itu yang sederhana itu seperti apa sih Pak? Ya, bagi kita seorang guru, bagi saya seorang guru, umumnya sebagai pekerja seorang guru itu memang ya kita bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada. Ya, apabila bekerja dari jam 7 sampai katakan jam setengah 3 ataupun jam 2, itu ya itu yang lebih baik daripada untuk melaksanakan tupoksi yang ada. Namun demikian kadang-kadang mereka itu minta lebih. Contohnya tidak hanya datang dari jam 7 sampai jam 2, namun seorang guru adalah guru harus standby, dan itu harus bisa membuat administrasi, bisa melaksanakan tugas dengan baik atau mengajar di kelas dengan baik, ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan itu juga apabila seorang guru sudah melaksanakannya dengan baik, berarti saya anggap itu sudah melaksanakan bela negara. Begitu Mas. Untuk harapan Bapak sendiri untuk negara kita Indonesia apa ya Pak? Harapannya ya, karena saya seorang guru, minta kepada pemerintah negara dan pelaksananya pemerintah supaya bisa meningkatkan honor daripada guru honorer yang masih ada honor 250 Mas, supaya tidak ada lagi honor yang 250. Artinya pemerintah bisa membuat satu program, baik P3K, mengangkat sebagai guru P3K maupun sebagai CPNS,
sehingga mereka tidak ada lagi yang namanya honorer dengan nominal 250.000. Kemudian untuk kalau guru-guru itu sudah bisa diangkat CPNS maupun guru P3K, maka mereka sudah bisa bersosialisasi, artinya hidup di masyarakat dengan baik. Gimana supaya bisa melaksanakan sosial dengan baik? Honornya saja setiap bulan hanya menerima 250. Itu. Kemudian di masyarakat mereka menganggap bahwa guru itu serba bisa, dan guru mestinya sudah bekerja. Ketika mendapat undangan dari masyarakat lain yang ada satu hajatan, mereka mau datang kok tidak punya uang, tidak datang kok kaningoyo bahasanya. Itu Mas, secara itu ya relatif untuk guru seperti itu. Kemudian pada masyarakat umum ya, sebagai warga negara, sebelum melakukan upaya bela negara, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dan bela negara saling keterkaitan satu sama lain. Setiap dari kita memiliki potensi untuk membela negara apapun profesinya. Upaya bela negara dan penerapan nilai-nilai bela negara dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, meskipun di masa pandemi pembelajaran tatap muka sudah mulai diberlakukan. Hal ini menimbulkan respon positif dari Bapak Zaini selaku kepala sekolah, Bapak F. Rudi Hermawan selaku orang tua atau wali siswa, dan Aufa Nara selaku pelajar. Oleh karena itu, upaya bela negara dan penerapan bela negara dapat dilakukan kembali oleh Bapak Zaini SPSD. Sebagai pelajar, Aufa Nara juga mengungkapkan dirinya melakukan upaya-upaya bela negara seperti belajar dengan rajin, mengikuti upacara bendera, dan mengikuti pelajaran dengan antusias. You said